Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 811-815. Apakah orang ini gila? Ruan Qingqing mengerutkan kening. Awalnya, Jericho Lee dan Gai Jiuyu bisa bertarung secara setara. Suasana hatinya cukup rumit. Sekarang Jericho Lee berbicara terlalu banyak sehingga dia merasa Jericho Lee sedang mencari kematian. Bahkan Mo Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menghela nafas, meskipun dia lebih kuat, pedang Tianyu milik Gai Jiuyu belum menggunakan jurus membunuh yang terkuat. Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia bisa membunuh Gai Jiuyu? Keyakinan adalah hal yang baik, tapi terlalu percaya diri adalah kesombongan Feng Linger dan yang lainnya menggerogoti gigi mereka saat ini. Meskipun orang ini sombong, tidak apa-apa. Jika dia sombong, dia akan dibunuh oleh Gai Jiuyu, jadi kami akan membalas dendam. Ya, dia akan membayar kesombongannya. Hati beberapa orang bersenandung dingin, sangat menantikan Jericho Lee terbunuh. Gai Jiuyu juga terstimulasi oleh kesombongan Jericho Lee. Dia sangat marah dan tertawa, "Nak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membiarkanku menderita kerugian besar, itu tidak berarti kamu bisa membunuhku. Jika kamu ingin membunuhku, kekuatanmu tidak cukup." Seorang pejuang yang terkenal sejak lama, dia tentu memiliki harga dirinya sendiri. Seperti Jericho Lee, dia telah melihat banyak orang seni bela diri yang suka berbicara. Pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua dibunuh olehnya. Dia yakin kali ini tidak terkecuali. Jericho Lee menyeringai dan menunjukkan gigi depannya yang cerah dan bersih. "Oh, apakah omong kosongnya sudah berakhir? Aku tidak mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar lemah. Langsung gunakan jurus membunuh terbaikmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Aku akan membunuhmu dengan pedang. Kamu tidak tahu bagaimana kamu mati." Gai Jiuyu tertegun pada awalnya, dan kemarahan yang hebat muncul di wajahnya. Badai dahsyat terbentuk di wajahnya. Sungguh memalukan baginya mendengar kata-kata seperti itu. "Naik. Kamu sombong. Kamu ingin mati." Gai Jiuyu berteriak dengan marah, lalu napasnya terengah-engah. Dia dengan cepat menerobos penghalang tahap akhir dari ramuan emas dan terus berlari ke atas. Nafasnya bagaikan guntur yang menggelegar, seterang matahari. Gai Jiuyu akhirnya benar-benar marah, atau apa yang dikatakan Tuan Li membuatnya merasa sangat marah. Niat membunuhnya mendidih, dan dia tidak menahan tangannya. "Bocah sombong, hari ini adalah tempat pemakamanmu." Pedang ke-9, Pedang Tianyu. Setelah melewatkan pedang ke-8, Gai Jiuyu langsung menggunakan jurus terkuat dari pedang Dewa Tianyu. Bayangan pedang yang tak berujung turun dari Jiu Tian. Langit yang penuh dengan pedang Qi, seperti awan gelap yang mengerikan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Seumur hidup Jericho Lee, dan dia tidak bisa melarikan diri. Suara mendesing. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, turun dengan keras, bercampur dengan niat membunuh di langit, ingin merobek segalanya. Bang-bang. Pedang Qi menghantam Jericho Lee dengan keras dan langsung melahapnya. Badai pedang Qi yang mengerikan membentuk lingkaran energi di tengah ledakan pedang Qi. Pedang energi mengerikan Qi membentuk awan asap, yang membuat orang menjadi tidak nyata. Penonton terdiam, dan banyak orang yang menatap asap. "Sekarang, apakah kamu sudah mati? Bagaimana cara menghindari serangan yang kuat?" Hahaha. Gai Jiuyu tertawa puas, "Nak, terima seranganku, kamu pasti akan mati." Namun, begitu kata-katanya terucap, terdengar suara sarkastik di tengah asap, yang menghentikan tawanya. "Ya. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa serangan lemah seperti itu bisa menyakitiku?" Gai Jiuyu tiba-tiba menoleh dan menatap asap seperti hantu. Ketika asapnya hilang, salah satu sosok polos berdiri di sana dengan tenang, dengan senyuman di bibirnya. Bagaimana mungkin? Gai Jiuyu sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan ahli Yuan Ying tidak berani menerima serangan ini. Beraninya Jericho Lee berjuang keras dengan tubuhnya. Dia masih tidak terluka. Mimpi. Dia pasti sedang bermimpi. Dia memberikan raungan yang luar biasa di dalam hatinya, menatap Jericho Lee, mencoba menemukan sedikit rasa malu dari Jericho Lee, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencarinya, Jericho Lee selalu tenang, bahkan tidak melihat bekas pakaian rusak. Muncul. Jericho Lee dengan lembut membersihkan sudut bajunya dengan jari-jarinya dan menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya. Senyuman di sudut mulutnya semakin kuat. Ini benar-benar serangan yang lemah. Agar adil, kekuatan serangan Gai Jiuyu sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai tingkat Master Yuan Ying. Jika seorang guru surgawi biasa bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Namun berbeda dengan Jericho Lee. Hal ini berkat fakta bahwa ketika ia menerobos masa ramuan emas, ia menyerap aura langit dan bumi hingga batasnya, menjadikan fondasinya sekokoh gunung Tai. Selain itu, ia juga melakukan terobosan perubahan, yaitu mengintegrasikan Jindan dan Sending miliknya sendiri.
Baru saja, pada saat Gai Zhouyu menyerang, dia mengerahkan kekuatan sending untuk bertahan. Hasilnya, seperti dua kacang polong. Serangan Gai Zhouyu tidak terasa sakit atau gatal sama sekali, namun dapat dilawan oleh sending. Dia sangat beruntung karena telah membuat keputusan yang tepat. Biarkan dia mendapatkan pertahanan yang tak tertandingi, saya khawatir sekarang Master Bai Yuan menyerangnya, dia masih bisa tanpa cedera. Tidak mungkin. Hati Gai Zhouyu menjerit kencang. Dia panik. Dia tidak bisa tenang lagi. Penonton pun buka mulut. Aku tidak percaya jurus terakhir pedang Dewa Tianyu Gai Zhouyu gagal melukai Jericho Lee. Apakah orang ini masih manusia? Ruan Qingqing dan yang lainnya sudah lama terpana. Feng Linger dan Chang Huayun semakin terhuyung dan pingsan di tempat. Saya sudah mengatakan bahwa keterampilan ajaib Li Shao tidak ada bandingannya. Yang paling membahagiakan adalah Dou Suai dan yang lainnya. Melihat Jericho Lee begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa membantu Gai Zhouyu, mereka sangat senang. Mereka dan Jericho Lee sama-sama sejahtera sekaligus kalah, jadi saya sangat berharap Jericho Lee bisa menang. Gai Zhouyu, sepertinya gerakan membunuh terkuatmu tidak menimbulkan ancaman apapun bagiku. Kalau begitu, aku bisa mengirimmu ke jalan. Jericho Lee menyeringai di sudut mulutnya, dan pedangnya langsung mengarah ke Gai Zhouyu, yang berarti niat membunuhnya luar biasa. Suara mendesing. Begitu suara itu turun, Jericho Lee bergegas ke atas, dan dalam sekejap, dia mendatangi Gai Zhouyu. Pedang panjang itu seperti busur, lurus menutupi tenggorokan Zhouyu. Wajah Gai Zhouyu berubah dan dia berseru, jangan mencoba untuk berhasil. Saya melihat pedangnya sedikit di tanah, dengan bantuan momen rebound, langsung terbang ke atas. Ya, mau lari. Jalur pedang Jericho Lee tiba-tiba berubah, seperti ular roh, mengejar Gai Zhouyu. Puff. Hanya ada sedikit suara pedang memasuki daging, dan darah memercik. Lagi pula, Gai Zhouyu tidak sepenuhnya melarikan diri. Tendang. Dia jungkir balik di udara dan jatuh ke tanah karena terkejut. Lengan baju jubah di lengan kirinya langsung terpotong, memperlihatkan lengannya yang telah terpotong. Melihat luka berdarah itu, Gai Zhouyu merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dia terluka untuk pertama kalinya di dunia seni bela diri Tiongkok selama 20 tahun ini juga pertama kalinya dia terluka pada seseorang dan menderita kerugian sebesar itu. Bab 812. Seluruh penonton memandang Gai Zhouyu, satu muka dengan muka terluka, lebih tidak bisa berkata-kata, hati semuanya menyeramkan. Di sisi Gai, semua orang mengepalkan tangan dan meregangkan wajah. Sekarang mereka tidak berani berbicara, karena takut perkataan mereka akan mengganggu Gai Zhouyu. Entah seberapa buruk suasana hati mereka saat ini. Ketika mereka melihat Jericho Lee telah melukai Jiu Yu beberapa kali, mereka sangat khawatir. Gai Zhouyu, bisakah kamu benar-benar menang? Ho! Gai Zhouyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Matanya sedingin es, menatap Jericho Lee, kamu adalah lawan pertama yang membuatku merasa berbahaya. Aku tidak menyangka kamu lebih baik dariku pada awalnya. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Mendengar ini, seluruh penonton melotot, bertanya-tanya apakah ada kartu truf yang lebih kuat untuk Gai Zhouyu. Pedang ke-9 dari pedang Dewa Tianyu, dia sudah menggunakannya. Apalagi yang bisa lebih kuat dari jurus pedang ini? Oh, apakah Anda memiliki kartu tersisa? Jericho Lee sangat menarik dan tidak menunjukkan kejutan apapun. Jika Gai Zhouyu tidak memiliki kartu, dia tidak merasa normal. Setiap master yang sudah lama terkenal pasti memiliki kartu terbawah, dan itu adalah seringkali lebih dari sama. Gai Zhouyu tampak galak dan berkata, awalnya, aku tidak ingin menggunakan gerakan ini, tetapi kekuatanmu mengejutkanku. Aku hanya bisa menggunakan jurus itu untuk meresponmu. Aku tidak menyangka akan menggunakan jurus itu dalam pertarungan ini. Kupikir begitulah adanya. Mendengar ini, semua penonton terkejut, dan banyak orang melebarkan mata mereka. Dan di tengah kerumunan keluarga Gai, mata Gai Jiuxiao memancarkan cahaya yang tajam, dan wajahnya menunjukkan warna kegembiraan yang kuat. Apakah kamu akan menggunakan itu pada akhirnya? Yah, merupakan suatu kehormatan bagi dia untuk memaksa kakaknya menggunakan jurus itu. Setelah mendengarkan kata-kata Gai Zhouyu, Jericho Lee, yang awalnya kurang tertarik, mengangkat alisnya dan menjadi tertarik. Setelah mendengarkan kata-kata Gai Zhouyu, tampaknya kartu trufnya jauh lebih kuat daripada gerakan sebelumnya. Apa kartu macam apa yang bisa membuat Gai Zhouyu begitu kuat? Jericho Lee berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo kita lakukan. Saya harap gerakan membunuh yang Anda sebutkan bukanlah gerakan lemah sebelumnya. Baiklah, saya akan membantu Anda. Di mulut Gai Zhouyu, dia bergumam. Kemudian, seperti hantu, dia mengambil pedang di tanah. Detik berikutnya, napasnya tiba-tiba melonjak, dan langsung menembus belenggu periode inti emas. Dia tidak bermaksud untuk berhenti. Yah.
Merasakan perubahan napasnya, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya. Aneh, cara apa yang digunakan Gai Zhouyu hingga membuat napasnya melambung. Dengan kata lain, Gai Zhouyu menggunakan cara yang sama seperti dia untuk menyembunyikan nafas aslinya. Di permukaan, budidaya alam dan nafas Gai Zhouyu berada pada tahap akhir dari ramuan emas. Faktanya, sudah mencapai tahap Bai Yuan. Tidak, itu seharusnya bukan nafas yang disembunyikan, Jericho Lee menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika itu adalah nafas yang tersembunyi, dia tidak dapat melihatnya. Karena tidak peduli bagaimana menyembunyikan nafasnya, itu akan terekspos dalam pertempuran. Setelah periode inti emas, tingkat budidaya ditentukan oleh proporsi aura langit dan bumi. 30% aura adalah tahap awal dari ramuan emas, 5 adalah tahap tengah dari ramuan emas, dan 7 adalah tahap selanjutnya dari ramuan emas. Artinya, saat bertarung dengan orang, serangan jurus tersebut akan mengeluarkan ki dan aura langit dan bumi yang sebenarnya. Selama Anda mengamati proporsinya, Anda dapat menentukan tingkat alamnya. Jika Gai Zhouyu benar-benar menyembunyikan prestasinya, dia berada di dinasti Yuan. Saat dia bertarung barusan, dia adalah aura langit dan bumi yang 100% murni, bukan jejaknya. Nafasnya sedikit sia-sia. Meskipun murni, namun terus meningkat, mencapai intensitas napas Bai Yuan. Apakah ini seni bela diri khusus yang untuk sementara dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang? Keluar, dia yakin tebakannya benar. Dalam pencaksilat terdapat beberapa pencaksilat yang sangat istimewa, seperti pencaksilat bertahan dan pencaksilat metode tubuh. Seni bela diri ini sebagian besar bersifat tambahan, dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan seni bela diri ofensif, yang sangat jarang terjadi. Selain itu, ada beberapa seni bela diri seperti seni rahasia. Seni bela diri khusus semacam ini tidak memiliki efektivitas tempur, tetapi dapat memainkan beberapa fungsi magis. Misalnya, beberapa seni bela diri esoterik dapat mempercepat kultivasi seseorang, sementara yang lain dapat menekan gangguan. Saat ini, yang digunakan Gai Zhouyu adalah seni bela diri yang dapat meningkatkan prestasinya untuk sementara. Banyak penonton juga memperhatikan perbedaannya. Aneh, nafas Gai Zhouyu menjadi lebih kuat. Apakah dia akan langsung menerobos? Tidak. Saat ini, beberapa orang berpikir bahwa Gai Zhouyu ingin menerobos kultivasinya untuk sementara. Pasalnya, pengetahuan mereka masih sedikit. Mereka tidak mengetahui bahwa ada ilmu bela diri khusus yang dapat meningkatkan kultivasi masyarakat. Jericho Lee memandang Gai Zhouyu sambil tersenyum, apakah ini kartumu? Ya. Kartuku lebih dari itu. Gai Zhouyu bersenandung dingin. Kultivasinya telah mencapai tahap dinasti Yuan Tengah setelah peningkatan seni rahasia dan seni bela diri. Batas waktu pembakaran gong darah hanya 15 menit. Saya harus mengambil keputusan cepat. Hatinya minum pelan, tutupi 9 kamu segera berpikir untuk bergerak, lalu kendalikan pedang di tangan, pedang bulu langit segera terbang keluar. Ding. Anehnya, pedang terbang itu melayang di udara tanpa digenggam, seolah-olah tertahan oleh suatu kekuatan dan tidak jatuh. Naik Gai Zhouyu minum, pedangnya bergetar, dan segera mengeluarkan suara pedang yang jelas, menyerang Jericho Lee. Wow. Terjadi keributan. Apa maksudnya? Pedang itu tidak dikendalikan oleh siapapun, jadi dia berinisiatif menemui lawannya. Bukankah ini satu-satunya cara bagi seorang guru spiritual? Banyak orang yang terengah-engah. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu satu-satunya cara yang dimiliki Master Yuan Ying. Master Yuan Ying juga disebut Lingxi. Lingxi benar-benar bisa terbang di udara dengan ki, berbeda dengan Tianxi yang hanya bisa meluncur. Selain itu, guru jiwa dapat menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan objek eksternal, yaitu untuk mengendalikan senjata. Hanya ketika dia memiliki tingkat kendali tertentu atas aura langit dan bumi dia dapat menggunakan akal ilahi untuk mengendalikannya. Ini seperti seni mengendalikan objek. Ini sangat ajaib. Perlu disebutkan bahwa pada tahap selanjutnya dari Jindan, senjata yang dibentuk oleh pedang Zenki dapat dipisahkan dari dirinya sendiri untuk serangan jarak jauh. Sekilas, baik periode akhir Jindan maupun periode Yuanying dapat dikendalikan oleh kesadaran ilahi. Faktanya, bukan itu masalahnya. Pedang Ki yang dikuasai Jindan pada periode selanjutnya masih termasuk dalam kategorinya sendiri. Senjata yang dibentuk oleh pedang Ki berasal dari Ki dan aura langit dan bumi milik prajurit itu sendiri, yang setara dengan bagian tubuh. Pada dinasti Yuan, objek yang dikendalikan oleh kesadaran ilahi adalah objek eksternal, yang pada mulanya bukan merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Itu bisa berupa meja atau batu. Keduanya pada dasarnya berbeda. Master Bai Yuan dengan akal ilahi yang kuat dapat mengendalikan batu besar untuk bertarung. Kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Bab 813, jadi begitu.
Setelah menyadari keanehan pedang tersebut, Jericho Lee akhirnya merenungkan mengapa Gai Jiuyu harus menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan wilayahnya untuk sementara. Karena jika Gai Jiuyu masih berada di ranah guru surgawi, tidak ada cara untuk mengendalikan pedang Tianyu. Ini adalah salah satu ciri masa Bai Yuan, dan juga salah satu cara yang paling ampuh. Dibandingkan dengan pedang ki sejati yang dimiliki oleh guru roh, pedang ini lebih kuat. Apakah kamu menggunakan ranah Lingxi untuk memberikan kekuatan lebih pada gerakan membunuhmu? Mata Jericho Lee tertuju pada pedang Tianyu, dan semuanya menjadi jelas di hatinya. Gai Jiuyu menarik napas dalam-dalam, dan matanya memancarkan aura pembunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berakhir, 9 pedang dalam satu. Di langit, pedang bulu langit segera berubah menjadi bayangan pedang yang tak terbatas, dan udara pedang yang dingin meledak, jauh lebih menakutkan dan padat daripada bunga pir hujan badai sebelumnya. Ruang sepertinya dicekik oleh pedang ki yang tak ada habisnya dan terkoyak menjadi bubuk. Apa masalahnya? Bagaimana saya bisa melihat semua ilmu pedang yang digunakan Gai Jiuyu sebelumnya? Semua orang terkejut. Di bawah bayang-bayang setiap pedang berat, mereka semua melihat keterampilan pedang Deja Vu, yang sebelumnya merupakan setiap gerakan pedang Dewa Tianyu. Kali ini, 9 gerakan pedang, semuanya berkumpul, menggantung lawan bersama. Mokai menelan ludahnya dan memandangi pedang ki yang tak terbatas di langit, hanya menyisakan ketakutan dan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Jika itu dia, aku takut dia akan dibunuh olehnya. Pedang ki. Hahaha. Wah, ini sudah berakhir. Saat 9 pedang itu mendekat, mati. Sangat berharga bagi hidupmu untuk membiarkan aku menggunakan jurus membunuh yang paling kuat. Suara Gai Jiuyu penuh kebanggaan. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawa itu bergema di hati semua orang dan membuat mereka bergidik. Kekuatan pedang itu seperti air pasang yang mengamuk, dan itu seperti seorang wanita yang menaburkan bunga. Seluruh atap, ada bayangan pedang tak berujung, dan tidak ada ruang kosong. Jericho Lee melihat bayangan pedang yang terus-menerus, matanya menjadi dalam, dan dia melambaikan pedangnya untuk melawan. Melihat dia menyerang, banyak orang di kerumunan menghela nafas, menggelengkan kepala, dan mata mereka menjadi sedih. Lou Qingqing mendengar desahan orang banyak, cukup bingung, mengapa mereka ingin menghela nafas. Itu karena Tuan Li akan kalah. Mokai menghela nafas. Meskipun dia melihat Jericho Lee tidak dalam situasi yang baik sekarang, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini mengira Jericho Lee akan kalah. Mokai menghela nafas tak berdaya dan menjelaskan, gadis kecil, kamu bukan seorang pejuang. Tentu saja kamu tidak tahu. Kekuatan gerakan Gai Jiuyu telah mencapai tingkat yang luar biasa. 20 tahun yang lalu, dia tak terkalahkan dengan pedang Tianyu, dan tidak seseorang dapat mengambil 3 gerakan darinya. Pada saat itu, kadang-kadang ada rumor bahwa pedang Tianyu tidak sempurna, dan kekuatannya tidak mencapai maksimal. Kemudian, Gai Jiuyu mengabdikan dirinya untuk mempelajari Kendo. Dikatakan bahwa dia telah mempelajari taktik pembunuhan tertinggi dalam pengasingannya 20 tahun yang lalu. Cara terbaik untuk membunuh. Ini dia. Terkejut, Lou Qingqing menunjuk ke bayangan pedang tak berujung di atap. Itu benar. Mo mengangguk dengan berat, walaupun aku tidak bisa melihat betapa buruknya gerakan ini, karena ada pelindung susunan di tepi atap. Gadis kecil, apakah kamu melihat dinding di tepi atap? Sekarang bahkan dinding itu pun tidak bisa menahan bayangan pedang dan roh pedang yang tak ada habisnya. Kita bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini. 9 pedang ada dalam satu. Gai Jiuyu mengintegrasikan semua gerakan pedang dari pedang Dewa Tianyu. Dia juga seorang guru spiritual yang lebih kuat daripada Tianxi. Apalagi Guru Li adalah guru surgawi, bahkan jika dia adalah seorang guru spiritual, dia akan mati. Dia hampir tidak bisa menahan pedang ki sekarang, tetapi paling lama dalam 3 menit, dia akan kelelahan dan mati. Mokai menegaskan di sini bahwa Jericho Lee tidak bisa bertahan 3 menit. Faktanya, gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan, penguasa umum surga digantung secara langsung, Jericho Lee dapat bertahan selama beberapa menit, belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Lou Qingqing sangat terkejut dan ketakutan. Melihat mata Jericho Lee, dia penuh kekhawatiran, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Jericho Lee, kamu tidak bisa mati. Apa yang bisa dilakukan Ling Yan ketika kamu mati? Jericho Lee sudah mati. Sulit baginya untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Su Ziqiang dan Ruan Qingqing memiliki mata yang rumit dan menghela nafas dalam-dalam. Orang ini, aku khawatir sangat sulit untuk lolos dari kematian. Tapi dia benar-benar seorang jenius yang dapat mendorong Gai Jiuyu ke titik ini. Meskipun mereka membenci Jericho Lee, mereka harus mengakui bahwa kekuatan Jericho Lee terlalu buruk. Yang paling bahagia adalah Feng Linger, Chang Huayun dan lainnya. Hebat, orang ini akhirnya akan mati. Tuan, kami bisa membalaskan dendammu. Pria yang mereka benci akan mati. Senang. Itu bagus.
Apa yang harus dilakukan? Li Shao kelihatannya tidak sehat. Chang Sanshi terlihat khawatir dan menatap Jericho Li, yang tenggelam oleh bayangan pedang. Dia takut lumpuh. Yu Jie menelan ludah. Li Shao, kali ini, aku khawatir ini lebih buruk daripada baik. Dou Suait memelototi mereka. Dia menggigit giginya dan berkata, aku percaya Li Shao, dia akan mengubah yang buruk menjadi baik. Chang Sanshi dan Yu Jie saling memandang dan tidak bisa menahan tawa pahit. Meskipun mereka selalu percaya pada Jericho Li telah membuktikannya berkali-kali dengan kekuatannya. Siapapun yang meragukannya pada akhirnya akan dikalahkan. Tapi kali ini lawannya terlalu buruk, mereka benar-benar tidak bisa menyebutkan kepercayaan diri. Kakek, apakah Li Shao benar-benar menang? Berbaur di tengah kerumunan, Yin Sui, salah satu dari 7 keluarga di Provinsi Huizhou, yang tidak penting, tidak dapat duduk saat ini. Wajah Yin Yao menjadi sangat rumit. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, maaf, aku tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, dia mengira Jericho Li telah kalah, tapi sayang sekali dia mengatakannya. Apa? Wajah Yin Sui pucat, dia menutupi wajahnya. Hatinya dan hampir tercekat, bagaimana ini bisa terjadi? Ketujuh keluarga itu khawatir, dan wajah mereka sangat rumit. Roh pedang merajalela. Sesosok di atap mengayunkan pedangnya dalam bayangan pedang yang tak berujung. Sosoknya begitu kecil dan tak berdaya di mata publik. Tidak ada yang optimis bisa menang, apalagi setelah melihat jurus pembunuhan paling mengerikan dari Gai Zhouyu. Sial. Setelah Jericho Li memotong bayangan pedang, dia tiba-tiba berhenti. Alih-alih memblokirnya, dia memilih menghindar. Sepertinya dia tidak lagi bertarung dan siap melarikan diri. Haha, apakah kamu akhirnya menyerah? Gai Zhouyu menyeringai. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Lihat, Tuan Li tidak menyerang lagi. Dia menerima nasibnya, dia kalah. Saya pikir Li akan terus berjuang, tetapi Li menolak dan menyerah dalam waktu kurang dari 2 menit. Kemenangan itu terbagi. Tuan Li telah kalah. Gai Zhouyu, yang tertawa sampai akhir, adalah pemenangnya. Pemenangnya adalah raja. Biarpun dia tidak terbunuh oleh bayangan pedang, dia akan dihukum oleh menara langit dan bumi. Sebuah generasi mitos, akhirnya berakhir. Bab 814. Li Ye, yang bangkit dari dunia mikro, berasal dari kota kecil Luzhu. Dia menyatukan dunia bawah tanah kota Luzhu dan membuat Dou Suait, Chang Sanshi dan Yu Jie tunduk pada tahta dan mendominasi kota Luzhu. Setelah itu, dia mendirikan perusahaan Rende, yang populer di seluruh kota setelah didirikan. Akhirnya ia memasuki 7 kota besar dan menemui hambatan dari 7 keluarga besar. Tuan Li juga memenggal kepala 7 keluarga dan menggantinya dengan 7 keluarga baru. Dia memerintahkan 7 keluarga baru untuk mendominasi Provinsi Huizhou. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang berkomunikasi satu sama lain di zaman kuno dan modern. Menurut selentingan, Li pernah membunuh setidaknya 1 guru surgawi. Seorang Tianke, yang menetap, adalah penguasa jangka menengah Jindan dan mati di tangannya. Orang-orang yang berpengetahuan luas tahu bahwa rumor itu benar. Sekarang, Tuan Li telah mengeluarkan surat perang kepada Gai Zhouyu untuk melawan menara langit dan bumi. Jika dia tetap rendah hati dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dia akan menjadi orang terkuat di Tiongkok pada waktunya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia masih muda dan bersemangat. Dia terlalu tidak sabar dan kompetitif. Akibatnya, dia dikutuk. Malam ini, generasi mitos akan berakhir dengan kematian Guru Li. Akhir dari mitos ini adalah pedang Tianyu Gai Zhouyu, yang memenangkan tempat pertama dalam seni bela diri Tiongkok 20 tahun lalu. Gai Zhouyu memiliki gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan. Li Ye mati di tangannya. Gelar Dewa Perang yang tak terkalahkan layak untuk mendapatkan reputasi tersebut, dan itu akan membuat namanya semakin bergema. Tidak. Lou Qingqing berteriak. Yan Sui dan 7 keluarga lainnya semuanya seperti jatuh ke dalam gua es, dengan wajah yang menyedihkan. Mati. Segera mati. Chang Huayun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Hebat sekali. Jericho Li akhirnya mati. Orang yang penuh kebencian itu akhirnya mati. Mimpinya menjadi kenyataan. Mata Feng Linger bersinar dengan kristal, Tuan, besarmu balas dendam harus dibalas. Roh di surga dapat beristirahat dengan damai. Beberapa keluarga bahagia dan beberapa keluarga sedih. Beberapa orang ingin Jericho Li segera mati, sementara yang lain tidak ingin dia mati. Beberapa orang menyesali berakhirnya mitos tersebut, sementara yang lain merasa sangat menyesal karena bakat yang baru saja tumbuh akan segera mati. Di tengah ribuan mata yang rumit, suara Jericho Li tiba-tiba berputar di telinga semua orang. Kekuatan jurus ini sangat kuat, yang benar-benar membuatku merasa berduri.
Sungguh cerdas menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan sementara tingkat kultivasi seseorang, sehingga seseorang dapat menggunakan pengetahuan ilahi tingkat master spiritual untuk mengendalikan berbagai hal dan meningkatkan kekuatan teknik pedang. Saya bahkan tidak berpikir bahwa cara ini dapat meningkatkan efektivitas tempur. Dia memuji beberapa cover 9 Anda, suara itu tidak dapat mendengar sedikit pun kebingungan. Tetapi serangan semacam ini tidak dapat menyakitiku. Naif sekali bagimu untuk berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dengan serangan seperti itu. Banyak kata yang tercengang. Pada titik ini, dia masih mati, mulut bebeknya keras. Kamu gila. Sampul 9 wajahmu dengan minuman dingin yang dingin dan bersuara keras, nak, sampai pada tahap ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata besar. Dia mengetahui kekuatan 9 pedang dalam satu pedang lebih baik dari siapapun. Menurutnya, Jericho Lee sama sekali tidak mungkin bisa bertahan. Mengatakan ini sekarang hanyalah mencoba mendukungnya. Hei, hei. Bagaimana kamu tahu kalau aku orang yang banyak bicara? Jericho Lee menyeringai, karena kamu tidak percaya padaku, aku akan menghancurkan bayangan pedangmu. Konyol. Kamu tidak bisa melakukannya. Gai Zhouyu tidak percaya Jericho Lee memiliki kemampuan ini. Alih-alih berdebat dengannya, langkah Jericho Lee tiba-tiba berubah, dan langkah aslinya menjadi aneh dan tidak menentu. Dengan baik. Mata Gai Zhouyu berubah dan dia segera mendesak Jianying untuk menyerang Jericho Lee. Sekarang. Mata Jericho Lee sedikit terpaku, lalu dia melompat ke bayangan pedang di udara. Terjadi keributan. Apakah dia gila? Bayangan pedang di langit lebih padat, dan ki pedang lebih kuat. Dia akan mati. Bahkan jika dia tahu dia akan kalah, dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri seperti ini. Orang-orang menganggap Jericho Lee terlalu mementingkan dirinya sendiri. Apakah dia akan bergegas dan menghancurkan bayangan pedang? Kamu bercanda. Dia tidak bisa melakukannya. Chang Huayun mencibir di bibirnya. Ya. Bayangan pedang itu tidak bisa dipatahkan sama sekali olehnya. Putra roh angin juga mencibir tanpa henti, hatinya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Us. Cepat atau lambat, Jericho Lee sudah bergegas ke tempat itu dengan pedang paling intensif ki, dan pedangnya tiba-tiba terpotong. Mengejar pedang angin sejauh ribuan mil. Saya melihatnya terbang bolak-balik di udara. Pedang ki yang kuat meledak di pedang panjang itu. Lalu dia melemparkannya ke titik tertentu dari bayangan pedang. Pedang itu menembus matahari dan bulan, seperti Hong Yi menembakkan matahari dan mengalir melalui sungai bintang. Ledakan. Baru saja mendengar ledakan menderu, bayangan pedang yang tak terbatas tiba-tiba berhenti, gas pedang sepertinya membeku secara umum, tidak lagi merajalela. Klik, klik. Detik berikutnya, semua bayangan pedang dan pedang ki, seperti layar rusak, jatuh dan robek, lalu berubah menjadi bayangan, menghilang. Di udara, hanya 2 pedang yang tersisa tergantung di udara, salah satunya ditusuk pada gagang pedang lainnya. Wah! Jericho Lee melompat ke depan, menggenggam pedang ajaib dan mendarat dengan mantap. Saat pedang Tianyu berada di udara, tubuh pedang itu bergetar dan jatuh ke tanah. Terjadi keheningan yang mematikan. Mereka tidak percaya Jericho Lee benar-benar mematahkan bayangan pedang yang tak ada habisnya. Jangan membuka mulut lebar-lebar, kaget hingga benar-benar berkata, ini. Beberapa orang yang mengira Jericho Lee akan mati semuanya tercengang, mulut mereka terbuka lebar dan mati rasa. Adapun orang-orang yang berdiri di sisi Jericho Lee, mereka sangat gembira. Bagus, Li Shao baik-baik saja. Aku berkata bahwa keterampilan ajaib Li Shao tidak ada bandingannya. Dia tidak boleh kalah. Masih Pade, Anda punya pandangan jauh ke depan. Saya merasa minder dengan Anda. Dou Suai dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan Jericho Lee menyegarkan kesadaran mereka lagi dan lagi. Bagus, kakek, Li Shao baik-baik saja. Yin Sui sangat bersemangat. Yin Yao pun menghela nafas lega dan menunjukkan senyuman, bagaimanapun, Li Shao adalah Li Shao, hasil duel ini harus dibalik. Itu benar-benar membuat mereka khawatir, tetapi kekuatan Jericho Lee memberi mereka terlalu banyak kejutan. Lou Qingqing tersenyum dan berkata, bagus, dia baik-baik saja. Bagaimana bisa? Kenapa dia tidak mati? Yang paling tidak bisa diterima adalah Chang Huayun, Feng Linger dan lainnya. Mereka mengaum dengan marah dan mata mereka merah. Keluarga Gai mati rasa, dan Gai Jiuxiao bahkan lebih menderita. Kombinasi 9 pedang tidak bisa membunuhnya. Dia, monster macam apa dia? Awalnya, dia mengira Gai Zhouyu telah menawarkan jurus pembunuhan terkuat, dan Jericho Lee pasti akan mati. Apakah ini masih manusia? Kenapa? Kenapa kamu baik-baik saja? Gai Zhouyu mengaum dengan marah. Dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Jericho Lee memandangnya dan menyeringai, gerakan dan seni bela diri semua orang cacat, bahkan seni bela diri terkuat pun tidak terkecuali. Bedanya, kamu tidak bisa menemukan kekuranganku, tapi aku bisa menemukan kekuranganmu. Bab 815.
Kekurangan. Gai Zhouyu tercengang. Matanya merah dan dia meraung, tidak mungkin. 9 pedangku menjadi satu, tidak akan ada cacat. Itulah yang kamu pikirkan. Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Gai Zhouyu menganggap ilmu pedangnya sangat bagus, tapi baginya, yang ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat langit dan bumi, ilmu pedangnya penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya Gai Zhouyu menggunakan begitu banyak ilmu pedang sehingga dia bisa dengan mudah membubarkannya. Pengguna seni bela diri selalu manusia, dan kunci kekuatan seni bela diri adalah kesatria itu sendiri. Jika seorang kesatria mempunyai pemahaman yang luar biasa terhadap ilmu bela diri, meskipun ia menggunakan ilmu bela diri tingkat terendah, ia tetap akan mampu menyaingi kekuatan ilmu bela diri tingkat tinggi. Tidak ada yang sempurna seni bela diri di dunia, apakah itu pedang pengejar angin Qianli milik Jericho Lee atau pedang Dewa Tianyu milik Gai Zhouyu. Itu adalah kebenaran yang sederhana. Di mata siswa sekolah menengah pertama, adalah kekanak-kanakan dan konyol bagi siswa sekolah dasar untuk menulis komposisi dengan penuh tanda. Di mata siswa SMA sama sekali tidak bisa disebut komposisi. Sama halnya dengan seni bela diri. Seni bela diri yang tampaknya sempurna penuh dengan kekurangan di mata praktisi seni bela diri tingkat lanjut dan dapat dengan mudah dipatahkan. Alasan mengapa ilmu pedang Jericho Lee sangat bagus adalah karena dia menggunakan metode khusus untuk berlatih pedang ringan dengan epi dan berlatih epi dengan epi. Mudah baginya untuk mencapai tingkat ilmu pedang tertinggi. Dengan latihan pedangnya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya mencapai tingkat ilmu pedang tertinggi. Meskipun kekuatannya sendiri tidak cukup untuk mendukungnya menggunakan pedang Tiandi, dia mengetahui alam itu dengan sangat baik dan memiliki pengalaman serta persepsi. Oleh karena itu, di matanya, ilmu pedang Gai Zhouyu penuh dengan celah. Dia hanya perlu menyerang dengan celah, dan efeknya luar biasa. Di sisi lain, Gai Zhouyu tidak dapat menemukan kekurangan dari ilmu pedangnya, jadi dia tidak dapat menahannya. Sial. Wajah Gai Zhouyu sulit dilihat. Dia benar-benar tidak tahu apa yang salah. Yi. Saat pedang Jericho Lee diayunkan, tubuhnya bergetar. Dia menatap Gai Zhouyu sambil tersenyum. Kamu menyerang dari awal sampai akhir. Aku akan meredakan seranganmu. Kali ini aku. Biarkan aku memberitahumu apa itu ilmu pedang. Begitu suaranya jatuh, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat yang sama. Tidak. Wajah Gai Zhouyu terkejut. Dia tidak tahu kenapa. Saat Jericho Lee menghilang, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Bisakah kamu bersembunyi? Suara Jericho Lee terdengar seperti senyuman. Kata-katanya baru saja jatuh, pedangnya telah tiba. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan semangat pedang itu suram. Gai Zhouyu sangat ketakutan sehingga dia menghindar dengan cepat. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Sepertinya ada beberapa gejala sisa saat kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasimu. Setidaknya reaksi dan kecepatanmu sedikit lebih lambat. Pantas saja menyerang dengan kendali indera ketuhanan Jericho Lee mematahkan kelemahan Gai Zhouyu, dan membuat Gai ekspresi Zhouyu muram hingga ekstrim. Lihatlah wajahmu, sepertinya Jericho Lee terkekeh, ambil pedangku. Mengejar pedang angin sejauh ribuan mil, pedang itu memotong langit, bumi dan manusia. Pedang panjang itu tiba-tiba menusuk. Ini sangat cepat, rumit dan sengit. Langsung ke tenggorokan Gai Zhouyu. Mustahil. Tutupi 9 minuman besarmu, bentuk tubuh tiba-tiba mundur, jarak terbuka. Jericho Lee sepertinya sudah menduga bahwa ketika dia melompat dan jatuh, pedangnya menusuk dengan keras. Gai Zhouyu segera mengangkat pedangnya untuk melawan, dan pada saat yang sama melakukan serangan balik, daun-daun berguguran di musim dingin yang beku. Jericho Lee memutar tangannya pinggang dan perut, dan tubuhnya seperti pedang yang fleksibel. Pedang, menusuk tanah, lalu terus jatuh dan menekuk. Sial. Pedang itu memantul lurus, dan dengan pantulan momen itu, Jericho Lee melompat lebih dari 2 meter tinggi lagi. Dia memutar pinggang dan perutnya dengan kelenturan luar biasa di udara, seperti roller, memegang pedang, putaran luar biasa, pemotongan spiral. Sa. Suara pemotongan spiral pedang panjang memotong udara, seperti suara arus listrik mengalir di udara, membuat orang bergidik. Ini adalah mata penonton yang tak terhitung jumlahnya membelalak. Detik berikutnya, mereka semua menunjukkan warna ngeri, dan melihat pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup ini. Tidak. Gai Zhouyu terkejut dan menghindar, tapi sudah terlambat. Dang. Pada tebasan pertama, pedang Gai Zhouyu langsung mengenainya. Pada tebasan kedua, pedang panjang itu memotong pergelangan tangan Gai Zhouyu. Darah langsung terciprat, dan satu tangan langsung terangkat. Potongan ketiga, pedang yang dipotong dari lengannya, akan langsung dipotong lengannya. Pada potongan keempat, noda darah bening mengalir dari atas ke bawah, langsung ke kaki dan ke seluruh tubuh. Pada tebasan kelima, pedang tersebut langsung menembus bidang ramuan dan menghancurkan ramuan kehidupan.
Dengan tangisan yang menyayat hati, tubuh Gai Zhouyu dipotong menjadi dua, dan dia terbunuh di tempat. Tangisan mengerikan itu, bergema di hati setiap orang, sehingga semua orang untuk waktu yang lama tidak mampu memperlambat hati Tuhan. Semuanya menyeramkan. Menendang. Jericho Lee berjungkir balik di udara, lalu mendarat dengan mantap. Melihat pedang utuh di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk pada dirinya sendiri. Bagus sekali. Benar saja, pedang yang dibuat oleh Xuan Tiejing lebih kuat dari pedang biasa. Sebelum dia menggunakan gerakan ini, pedang biasa tidak dapat menahan gerakan intensitas tinggi seperti itu, dan langsung terjadi retakan. Dan pedang yang dibuat oleh Xuan Tiejing masih utuh. Penonton terdiam, dan suasana aneh bergema di antara pagoda kuno. Tidak. Tiba-tiba, jeritan berdarah terdengar di menara langit dan bumi, menarik perhatian semua orang. Ayah. Ternyata itu adalah Gai Suetian. Saat melihat adegan kematian tragis ayahnya, dia pingsan dan bergegas ke atap sambil menangis. Namun, Gai Zhouyu telah terbelah dua. Dia tidak bisa mengenali wajahnya untuk waktu yang lama. Hanya ada genangan darah kental di tanah. Ayah salju menutupi hari itu tergeletak di tanah sambil menangis. Keluarga Gai juga hancur berkeping-keping, seolah-olah bingung. Menang. Lou Qingqing perlahan pulih dari kebodohannya, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ruan Qingqing melihat ke arah sosok di rooftop dengan tampilan yang rumit. Su Ziqiang menelan ludahnya dan akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah orang yang satu dunia dengan orang lain dari awal hingga akhir. Bodoh sekali dia ingin mencari tempat dari orang seperti itu. Bagus, Li Shao menang. Li Shao menang. Dou Shuai dan yang lainnya meraung kegirangan, terlepas dari citra mereka sendiri. Menang, benar-benar menang. Yin Sui menangis dan tertawa. Ketujuh keluarga itu sangat gembira dan tersapu kesuraman dan kegelisahan sebelumnya. Aku benar tentang Li Shao. Saya sudah mengatakan bahwa Li Shao tidak akan kalah. Lihat apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu siapa yang baru saja berada di tempat pembuangan sampah. Sepertinya ayah dan ibu sudah meninggal. Pergi. Aku tidak mau muka. Wajahmu sudah lama diumpankan ke anjing.